Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal sharing bagaimana tips dan trik lolos di seleksi pendidikan profesi guru prajabatan. Oke, perkenalkan dulu ya, nama aku Enantia Jinisi dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Untuk pendaftarannya, silakan teman-teman bisa buka Chrome-nya masing-masing seperti itu ya. Saya pakai Chrome, kemudian klik aja atau ketikan ya PPG Prajabatan seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada muncul ya. Oke, kita langsung klik aja yang paling atas. Oke, ya teman-teman, apabila teman-teman belum memiliki akun, silakan ya daftar, klik daftar ya. Masih ada sampai tanggal 9 ya, digunakan kesempatannya sejalan baik seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah punya akun, ya tinggal klik yang login seperti itu. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan alamat surel. Ya, alamat surel itu email yang didaftarkan, kemudian kata sandi. Kata sandinya ini yang teman-teman buat di aplikasi ya, bukan kata sandi dari emailnya seperti itu. Ya, nanti kita langsung klik masuk. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa klik program lainnya ya. Karena di sini kita mendaftarnya PPG Prajabatan ya, kita klik yang PPG Prajabatan seperti itu. Ini karena ini saya udah lulus ya teman-teman, jadi pop-up-nya seperti ini. Teman-teman, di tahap ini ya, ini saya ceritakan terlebih dahulu tahap-tahapannya ya. Jadi yang pertama itu tahap 1 ya, itu kita disuruh diminta untuk mengisi biodata diri, kemudian ada esai dan juga melakukan pembayaran seperti itu. Nah, pembayarannya saat ini ya alhamdulillah ya sudah bisa online, melalui virtual bank gitu ya. Kita masuk dulu ke biodata diri. Biodata ini seputar data pribadi kita ya. Jadi nanti di sini ada beberapa list ya seperti informasi umum sampai dengan dokumen penting ya. Apabila tercentang seperti itu berarti teman-teman sudah mengisinya dengan lengkap ya. Itu apabila ada tanda tanya itu status syarat operasional apabila tidak memiliki maka tidak wajib diisi. Kalau misalnya tanda seru wajib diisi dan belum dilengkapi atau diselesaikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari informasi umum. Ya, informasi umum ini seputar nama, nik ya, niknya pastikan benar yang sesuai di KTP teman-teman, ada agama, tanggal lahir dan lain sebagainya ya, dan juga alamat. Nah, alamatnya ini ada alamat domisili sekarang dan juga alamat sesuai KTP. Ya, jadi kalau alamat domisili, misalnya teman-teman sekarang tinggal di mana, silakan tuliskan. Kemudian kalau alamat sesuai KTP ya, yang ada di KTP itu aja, ya yang dituliskan seperti itu. Terus di sini juga nanti ada tidak keterbatasan seperti itu ya. Menurut pasal aktif, alamat email yang aktif, kemudian pendidikan terakhirnya apa, S1 atau S2 seperti itu, atau bahkan S3 ya. Kemudian bidang pendidikannya ya. Nanti ada pendidikan fisika atau kimia atau IPA seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke biodata siswa. Ya, di biodata siswa ini ya akan tertuliskan ketika teman-teman menginput NIM seperti itu, nama sama NIM nanti langsung otomatis keluar ya IPK, kemudian UNIF, bidang pendidikan yang dipilih ya, itu misalnya kalau saya sendiri IPA ya seperti itu. Nah, buat teman-teman misalnya yang dari PGSD gitu ya, nanti pilihnya yang PGSD. Jadi untuk memilih bidang studi PPG ini itu disesuaikan dengan kelinearitasannya juga ya teman-teman. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, misalnya nih teman-teman pernah mengikuti pelatihan desain, kemudian atau Excel ataupun SPSS ya teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Nah, perlu teman-teman ketahui ini yang ada sertifikatnya ya, karena nanti kita diminta untuk apa sertifikat seperti ini ya. Jadi nanti ini ada sertifikatnya ya. Begitu. Jadi teman-teman menuliskannya
yang pelatihan itu yang ada sertifikatnya ya, dan kalau bisa itu 3 tahun terakhir ya, misalnya ini saya tahun 2023, 2022 dan 2021. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman berorganisasi ya, ini pasti teman-teman kalau yang di perkuliahan aktif ya pasti punya pengalaman organisasi ya, baik di tingkat hima atau BEM atau bahkan universitas, sangat-sangat boleh dituliskan ya seperti itu ya. Di sini akan diminta misalnya berapa periode teman-teman berorganisasi dan statusnya sebagai apa, sebagai ketua, staf, anggota, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi organisasi. Jadi teman-teman diminta untuk mendeskripsikan organisasi. Jadi organisasi yang teman-teman ikuti ini dia bergerak di bidang apa, kemudian tugasnya apa, seperti itu. Kemudian perannya, misalnya teman-teman sebagai um, staff ya, atau ketua seperti itu, ataupun juga pengurus ya, pengurus sebagai staff gitu. Nah, teman-teman misalnya dapat amanah baik di bendahara atau apa, teman-teman jelaskan di situ, teman-teman ceritakan saja. Misalnya kalau yang menjadi staff itu kan pasti kita akan punya program kerja masing-masing gitu ya, divisi. Nah, teman-teman jelaskan saja tugas divisi teman-teman itu apa, kemudian apa saja, lebih spesifik juga boleh, bahkan sampai hasil itu juga sangat-sangat boleh ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai pengisian pengalaman sukarelawan ya, ini biasanya mungkin di bulan puasa seperti itu ya, membagikan takjil gitu, itu termasuk sukarelawan ya. Atau teman-teman ketika memiliki pengalaman sukarelawan terkait di bidang pendidikan, itu sangat-sangat boleh sekali ya, sangat-sangat harus diceritakan gitu ya. Jika teman-teman memiliki misalnya mengajar ya dengan sukarelawan ke desa-desa seperti itu ya, itu sangat boleh diceritakan. Terus ceritakan bagaimana pengalamannya, apa yang teman-teman lakukan, kemudian bagaimana hasilnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain ya. Ini misalnya nih, teman-teman ketika mengikuti organisasi seperti itu ya, teman-teman pasti mengadakan salah satu program kerja yang itu istilahnya pelatihan buat teman sejawat kita ya. Itu sangat boleh sekali diceritakan ya, dari apa kegiatannya, kemudian kapan ya. Kalau bisa tahunnya tuh yang 3 tahun terakhir, kemudian kalau misalnya bersangkutan dengan pendidikan itu juga sangat boleh. Selanjutnya bagaimana berjalannya, kemudian mengapa dilaksanakan pelatihan tersebut, alasannya apa, itu juga boleh. Kemudian bagaimana hasilnya, seperti itu ya. Ceritakan saja secara spesifik, berapa mungkin peserta yang mengikuti ya. Apabila misalnya kita kan ada pesertanya gitu ya, kita tuliskan saja pesertanya ada berapa yang ikut, terus bagaimana outputnya, apakah berhasil, seperti itu, bagaimana berapa persen keberhasilan teman-teman dalam melakukan pelatihan, dan apa orang-orang yang dalam pelatihan itu paham akan pelatihan yang teman-teman laksanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai hobi ya. Hobi ini ditulis ini secara singkat aja ya, Kak. Misalnya teman-teman tuliskan hobinya apa seperti itu ya. Hobi kalau saya ini menulis karya ilmiah seperti itu ya. Terus ada waktunya, sudah dilaksanakan berapa tahun gitu ya, mengajar, mendidik, mendengarkan musik juga boleh, ini hanya ditulis-tulis saja seperti itu. Ya, selanjutnya adalah ada kontak darurat. Teman-teman bisa menuliskan kontak orang tua teman-teman seperti itu ya, ayah, ibu, kakak ya, itu boleh ya. Kemudian dokumen penting di sini ya. Di sini ada dokumen pentingnya adalah pas foto ya. Pas foto ini ada ketentuannya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini kemeja putih, rambut rapi, bagi yang menggunakan jilbab warnanya hitam. Seperti itu, kemudian berlatar belakang biru ya. Jadi ini harus benar-benar dipatuhi ya teman-teman untuk kriteria fotonya ini ya, jangan sampai keliru atau salah, backgroundnya misalnya merah gitu ya, jangan sampai salah. Kemudian ada juga fakta integritas ya. Fakta integritas teman-teman bisa download ya, misalnya ini diklik ya, kemudian nanti teman-teman isi ya datanya. Di situ ada data, kemudian teman-teman baca peraturannya dari awal sampai akhir ya. Kemudian jika teman-teman yakin, teman-teman bisa tanda tangan di atas materi ya. Sekali lagi ini ada materinya ya, jangan lupa untuk beli materinya, ditempelkan, kemudian tanda tanganin seperti itu. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk tips dan triksnya dalam mengisi biodata diri teman-teman semua ya. Itu sesuaikan dengan identitas yang teman-teman miliki, kemudian untuk pengalaman organisasi, selanjutnya pelatihan, relawan, itu isikan dengan semenarik mungkin dan sespesifik mungkin ya, supaya menarik gitu ya dibaca oleh panitianya. Oke teman-teman, semoga sukses selalu buat teman-teman semua yang sedang mengikuti seleksi program pendidikan profesi guru ini ya. Semoga dapat diterima di gelombang 2 tahun 2023 ini ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang tips dan trik dalam membuat esai ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.